Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ini sesi yang ke-20 dari pembahasan kita mengkaji Kitabut Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Baik, pada bab yang ke-19 beliau berkata babu ma jaa'a minat taglib fi man abada 'inda qabri rajulin salih fa kaifa idza abada. Bab tentang sikap keras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang salih. Maka bagaimana pula jika orang salih itu yang disembah? Di sini beliau masih membahas terkait dengan bab sebelumnya tentang masalah al-gulu, sikap ekstrem melampaui batas sehingga melakukan ibadah-ibadah di suatu tempat atau suatu masa yang tidak pernah disyariatkan. Nah, dan juga bab ini akan merupakan pondasi-pondasi pendahuluan-pendahuluan yang nanti akan datang. Penulis rahimahullahu taala menegaskan bahwa dari kaidah syariat menutup segala pintu yang mengantar kepada kesyirikan. Jadi beliau terangkan di sini bahwa melakukan ibadah di sisi kuburan seorang yang salih itu dilarang keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dia tidak beribadah kepada penghuni kubur, juga tidak memohon kepada penghuni kubur. Hanya dia beribadah di sisi Allah, ya, atau beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang yang salih. Ini sudah diperingatkan dengan keras oleh Rasulullah. Bagaimana pula kalau dia beribadah untuk kuburan itu? Jadi beribadah kepada Allah saja di sisi kuburan dilarang, apalagi kalau memang dia beribadah benaran, beribadah kepada penghuni kubur itu. Maka di sini ada beberapa hukum yang perlu diketahui. Yang pertama, orang yang beribadah di kuburan, kalau dia beribadah kepada penghuni kubur, meminta kepada penghuni kubur, ini hukumnya apa? Ini hukumnya syirik akbar. Iya. Sebab jelas ya, dia berikan ibadah kepada selain Allah. Dan kaidahnya, memberi ibadah kepada selain Allah, hukumnya adalah apa? Syirik akbar, walaupun sedikit. Masuk di dalam ketentuan firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang beribadah kepada sembahan yang lain dari selain Allah, sesungguhnya perhitungannya nanti di sisi Allah. Ini ancaman yang besar ya, dan diterangkan apa siksanya untuk membuat siksaan itu lebih mengerikan, ancaman lebih mengerikan. Kemudian di akhir ayat ditegaskan bahwa tidak akan beruntung orang-orang kafir. Disifatkan orang yang menyerahkan ibadah kepada selain Allah sebagai orang-orang kafir. Jadi siapa yang memalingkannya walaupun sedikit, maka itu dihitung sebagai apa? Kekafiran syirik akbar. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau dia beribadah di sisi kuburan orang yang salih kepada Allah. Jadi ibadahnya kepada siapa? Kepada Allah. Iya. Maka perbuatan yang seperti ini kadang dia syirik asgar dan kadang dia adalah perkara yang diharamkan. Kadang perkara yang diharamkan. Dia syirik asgar kalau hanya sebatas pembahasan sebab saja. Iya.
Dan dia adalah hal yang diharamkan kalau hal tersebut dia lakukan tanpa ada makna dari sebab. Iya. Karena ibadah di situ adalah perkara yang dilarang keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa mengantar kepada apa? Bisa mengantar kepada kesyirikan. Baik. Jadi ini inti pembahasan berkaitan dengan hukum masalah ini, hukum bab ini. Iya. Karena itu detail ya di dalam penggunaan akidah, dilihat kepada siapa dia beribadah. Kalau dia beribadah kepada Allah, sudah benar ibadah kepada Allah. Hanya kalau caranya salah, iya, ini adalah hal yang diharamkan. Kalau dia beribadah kepada selain Allah, maka ini dihitung apa? Dihitung dari kesyirikan. Iya. Dihitung dari kesyirikan. Baik. Karena itu ada perbedaan-perbedaan hukum. Kalau misalnya dia berkata seperti yang telah lalu ya, dia berdoa kepada Rasulullah, ya Rasulullah isfa'li, wahai Rasulullah berilah syafaat bagiku. Ini ucapan apa hukumnya? Ini syirik akbar. Sebab dia langsung berdoa kepada siapa? Kepada Rasulullah. Ini ibadah kepada selain Allah. Hukumnya syirik akbar. Tapi kalau dia berdoa, ya Allah, isfa'li fi nabiyyika, atau isfa' nabiyyaka fiyya, ya Allah, jadikanlah Nabi memberi syafaat untukku, maka ini hukumnya apa? Hukumnya tidak ada masalah. Sebab ini dia berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Agar supaya nabinya pada hari kiamat menjadi orang yang memberi syafaat baginya. Iya. Kalau dia berdoa misalnya, Allahumma inni as'aluka bijahi nabiyyika. Ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu dengan kemuliaan nabimu. Ya, dengan wibawa dan kedudukan nabimu. Ini hukumnya apa? Sekarang dia minta kepada nabi atau tidak? Tidak. Dia minta kepada siapa? Kepada Allah. Berarti dari sisi itu sudah benar. Tapi karena dia minta dengan keagungan Nabi, ini yang keliru. Jelas ya? Dan ini adalah hal yang diharamkan. Dan dia dihitung ke dalam syirik asgar. Dihitung ke dalam syirik apa? Syirik asgar. Karena itu diperhatikan ya kalimat-kalimat yang digunakan. Iya. Hukumnya berbeda-beda. Dan ini insyaAllah ta'ala perbedaan hukum-hukum ini tampak jelas sekali kalau kita sudah memahami pembahasan bab-bab yang telah lalu. Ya, di dalam bab ini penulis rahimahullahu taala menyebutkan beberapa hadis. Hadis yang pertama, kata beliau fi sahih an Aisyah anna Salamah radhiyallahu anha dzakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah wa ma fiha min as-suwar. Diriwayatkan dalam as-sahih dari Aisyah, beliau berkata bahwa Salamah radhiyallahu anha menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang gereja dengan berbagai gambar yang ada di dalamnya yang dia lihat di negeri Habasyah, negeri Ethiopia. Maka beliau pun bersabda, "Ulaika idza mata fihim ar-rajulu as-salihu aw al-'abdu as-salihu banau ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka as-suwar. Ulaika syirarul khalqi 'inda Allah." Iya. Apabila di kalangan mereka ada orang yang saleh atau seorang hamba yang saleh yang meninggal, mereka membangun sebuah tempat ibadah di atas kuburnya dan membuat gambar-gambar orang tersebut di tempat itu. Mereka itulah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Iya. Ini kanisa. Kadang diterjemah gereja ya. Tapi hakikatnya kanisa ini adalah tempat ibadah. Kadang digunakan untuk orang Yahudi, kadang digunakan untuk apa? Orang Nasara. Walaupun ada sebagian orang yang mengkhususkannya belakangan untuk gereja. Iya. Baik. Dikatakan di sini oleh Syekh, "Fahaulai jama'u bainal fitnataini, fitnatal kubur wa fitnatat tamathil." Mereka yang dihukumi sebagai jelek-jelek makhluk oleh beliau,
Karena mengumpulkan dua fitnah sekaligus. Fitnah pemujaan kuburan dengan membangun tempat ibadah di atasnya, dan fitnah membuat gambar. Membuat gambar atau patung. Hadits ini kandungannya terhadap pembahasan penulis rahimahullah, judul bab yang beliau terangkan sangat jelas. Terdapat ancaman yang sangat keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Tentang orang yang membangun masjid di atas kuburan dan melakukan gambar-gambar di situ. Ya, jadi sekadar dia bangun masjid di atas kuburan, dia bangun masjid di atas kuburan dan menggambar-gambar dengannya, ini sudah ditegur dengan keras oleh Nabi. Beliau sudah mengatakan, ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Iya. Sudah dihukumi sebagai apa? Jelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kemudian diterangkan di sini di dalam riwayat bahwa mereka ini mengumpulkan antara dua fitnah. Dikatakan sejelek-jelek makhluk karena dia kumpulkan dua fitnah sekaligus. Fitnah kuburan, pengagungan terhadap kuburan, dan fitnah gambar-gambar. Iya. Fitnah gambar-gambar. Maka sisi pendalilan penulis dari hadits ini sangat jelas. Iya, terdapat larangan beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang yang salih. Dan larangan menjadikan kuburan sebagai masjid tempat ibadah. Karena hal tersebut adalah perbuatan orang-orang Nasara. Siapa yang melakukannya maka dia adalah sejelek-jelek makhluk. Ya, ini sekedar dia bangun di atasnya tempat ibadah. Bagaimana pula kalau dia beribadah betulan di situ? Dia bangun saja tempat ibadah sudah dikatakan sejelek-jelek makhluk. Bagaimana pula kalau dia apa? Beribadah di situ. Iya. Jelas ya? Baik. Di dalam hadits ini terdapat sejumlah pelajaran. Yang pertama, larangan beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang yang salih. Karena itu adalah hal yang mengantar kepada kesyirikan dan perbuatan orang-orang Nasara. Ya, orang-orang dari Ahlul Kitab. Kemudian yang kedua, ya, bolehnya menceritakan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang kafir untuk memperingatkan kaum muslimin akan bahaya perbuatan mereka. Sebab menceritakan kejelekan yang seperti itu boleh saja untuk menerangkan bahayanya. Kemudian yang ketiga, peringatan dari membuat gambar dan memasang patung. Karena hal tersebut adalah sebab yang mengantar kepada kesyirikan. Kemudian yang keempat, barang siapa yang membangun masjid di sisi kuburan orang yang salih, maka dia termasuk sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dihitung sebagai sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan terdapat di dalam hadits ini, bahwa meletakkan gambar-gambar di tempat-tempat ibadah itu bukan dari kebiasaan kaum muslimin, tapi dari kebiasaan orang-orang Kanisah. Iya. Orang-orang Nasara maupun orang-orang Yahudi, ya, bagi siapa yang menafsirkan Kanisah, juga tempat ibadahnya orang Yahudi. Nah, hanya saja Habasyah ini memang adalah tempat orang-orang Nasara yang disebutkan oleh Ummu Salamah di sini. Ya. Dan belakang ini tampak ya dari sebagian kaum muslimin yang dalam kondisi tertentu mereka memasang gambar-gambar. Dan ini menyerupai orang-orang kafir di dalam hal ini. Iya. Dan hingga hari ini penganut-penganut agama kekafiran, ya terlihat ya mereka memasang gambar-gambar. Memasang gambar-gambar
Ya, apakah orang yang meninggal mereka atau orang saleh mereka. Dan mereka beribadah dengan hal tersebut. Jadi kesyirikan ini nampak. Ya. Dan dari kedunguan orang-orang Syiah, mereka juga melakukan hal tersebut. Di acara-acara khaul mereka. Memasang gambar-gambar. Dan ini tampak ya, bagaimana kerusakan orang-orang yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mensifatkannya di sini sebagai syirarul khalq, sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Kemudian di dalam hadis ini juga terdapat penerimaan berita dari seorang perempuan, satu orang yang adil. Sebab di sini Ummu Salamah sendiri yang bercerita. Dan ini diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau berikan hukum tentang hal tersebut. Iya. Kemudian di hadits berikutnya kata beliau walahuma annaha qalat lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafiqa yatrahu khamisatan lah ala wajhihi fa idza tamma biha kashafaha faqala wa huwa kadhalik la'natullahi ala al-yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid yuhaddiru ma sana'u walaula dhalika la ubriza qabruh ghairu annahu khashiya ay yattakhadha masjidan akhrajah. Iya. Diriwayatkan pula oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau berkata, tatkala kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dekat, beliau pun menutup kain di atas wajahnya. Namun ketika napasnya terasa sesak, beliau menyingkap kain itu. Maka dalam keadaan seperti itu beliau berkata, semoga laknat Allah ditimpakan terhadap orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Beliau memperingatkan agar menjauhi perbuatan mereka. Seandainya bukan karena hal tersebut, niscaya kuburan beliau akan ditampakkan. Dikhawatirkan bila kuburan beliau akan dijadikan sebagai tempat ibadah. Nah, ini hadits yang kedua. Iya. Di dalam hadits ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Aisyah radhiyallahu taala anha menerangkan ya bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bersemangat menjaga tauhid dan menjaga umatnya dari apa yang menimpa umat-umat sebelumnya dari sikap ekstrim terhadap kuburan para nabi yang mengantar mereka kepada perbuatan kesyirikan. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakaratul maut sudah mendekati ajalnya, beliau masih memperingatkan umatnya jangan ekstrim dalam hal tersebut. Sambil menegaskan bahwa Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara karena mereka menjadikan kuburan para nabinya sebagai masjid-masjid, tempat-tempat ibadah. Iya, ini disampaikan oleh Nabi peringatan dan bahaya hal tersebut. Dan inilah yang menjadi sebab kenapa kuburan beliau di rumah beliau. Beliau dikubur di rumah, tidak ditampakkan kuburannya. Karena dikhawatirkan akan menjadi apa? Tempat yang diibadahi. Iya. Baik. Maka maksud dan sisi penalilan penulis dengan hadits ini sangat jelas ya. Bagaimana hadits ini menunjukkan dilarangnya beribadah kepada Allah di sisi kuburan para nabi. Iya. Dan dilarang menjadikan kubur sebagai masjid. Karena hal tersebut adalah perkara yang apa? Perkara yang bisa mengantar kepada kesyirikan. Iya. Jadi membangun masjid saja di atasnya, membangun masjid saja di atasnya adalah hal yang diharamkan, apalagi kalau dia menyembah para nabi itu. Jelas ya? Di sini dalam hadits tidak disebut menyembah para nabi, hanya disebut membangun apa? Masjid di atasnya. Baik, dan ini masih terkait dengan pembahasan sebelumnya. Ini gulu terhadap orang-orang salih. Nabi terangkan tentang bahayanya dan beliau jelaskan ancaman yang keras. Ya. Disifatkan bahwa mereka sejelek-jelek makhluk. Diterangkan laknat terhadap orang yang melakukannya sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasara telah dilaknat dalam hal tersebut. Iya. Baik.
Di dalam hadits ini terdapat beberapa faedah. Yang pertama, larangan menjadikan kuburan para nabi dan orang salih sebagai masjid dan mengerjakan salat untuk Allah padanya, karena hal ini mengantar kepada kesyirikan. Ya, karena itu siapa yang salat di atas kuburan, di atas masjid yang padanya ada kuburan, ya, atau dia salat di masjid yang dibangun di atas kuburan, maka salatnya tidak syah. Batal salatnya. Batal salatnya. Walaupun dia salat kepada Allah di masjid itu. Karena di sini didoakan laknat bagi siapa yang melakukannya. Diancam bagi siapa yang melakukannya. Dan larangan menunjukkan rusaknya ibadah itu. Tidak dianggapnya. Iya. Batalnya ibadah tersebut. Baik. Dan di sini ada dua masalah yang ingin saya terangkan. Masalah yang pertama, apa hukum sholat di masjid, tapi di sekitarnya ada kubur? Iya. Dan ini dari hal yang banyak terjadi di masa sekarang ini. Karena kerusakan di tengah manusia. Dalam keyakinan, kerusakan di dalam memahami hukum-hukum syar'i. Mereka tidak kenal bahwa penguburan itu harus di tempat umum bersama kaum muslimin yang lainnya. Di pekuburan yang dikuburkan padanya kaum muslimin, pekuburan yang memang dikhususkan untuk kuburan, itu tempat penguburan. Karena itu seluruh para sahabat, mereka dikubur di pekuburan kaum muslimin. Tidak ada yang dikubur sendiri-sendiri. Iya. Kalau alasannya dia membangun masjid, ya betapa banyak Utsman bin Affan membangun masjid, Ali bin Abi Thalib, para sahabat. Tapi tidak ada yang dikubur di masjidnya masing-masing. Iya. Dan ini menunjukkan kekuatan mereka di atas tauhid. Karena penguburan di dekat masjid, ini adalah hal yang bisa mengantar kepada apa? Kesyirikan. Dan itu jelas. Baik. Hanya saja kalau dia sholat di masjid dan masjidnya tertutup, ya, dibatasi dengan tembok, maka sholatnya adalah syah. Karena tiada dari yang menunjukkan apa? Kebatalan sholat di situ. Hanya itu adalah perkara yang makruh karena fitnah kuburan itu tadi. Masalah fitnah kuburan itu tadi. Jelas ya? Baik. Kemudian yang kedua, di sini ada permasalahan. Iya. Sering ditanyakan. Baik, kalau tidak boleh kuburan di dalam masjid, lalu bagaimana dengan kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan sekarang kuburan beliau di mana? Di dalam Masjid An-Nabawi. Ini yang paling banyak dijadikan sebagai apa? Syubhat, kerancuan oleh para pemuja kuburan. Iya. Karena itu naudzubillah, di sejumlah masjid di negeri kita ini, ya, ada kuburan-kuburan di dalam masjid. Apakah di samping kanannya, di samping kirinya, atau di belakangnya. Dan ada juga di depannya, bersambung dengan tembok masjid. Ya. Mereka beralasan karena kuburan Nabi juga di mana? Di dalam masjid. Baik. Maka ini untuk menjawab syubhat ini, kita jawab dari beberapa sisi. Sisi yang pertama bahwa masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dibangun di atas kubur. Iya. Masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dibangun di atas kubur. Karena di masa hidup beliau, masjid berpisah dengan apa? Rumah beliau. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iya, dimaklumi dikubur di mana? Di rumahnya. Jadi ini yang pertama, bahwa masjid tidak dibangun di atas kubur. Itu sisi yang pertama. Sisi yang kedua, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dikubur di masjid, sehingga dikatakan bahwa ada kuburan di situ. Tapi Nabi dikubur di mana? Di rumahnya. Jadi kalau dikubur di rumah, namanya dikubur di rumah, bukan dikubur di mana? Di masjid. Jelas ya? Kemudian yang kedua, ya, apa yang terjadi sekarang dari rumah Nabi dimasukkan dan dikelilingi oleh masjid, ini bukan dari perbuatan Nabi tentunya, bukan dari perbuatan para sahabatnya, iya,
dan hal yang tidak dibenarkan oleh para ulama. Nah, ini terjadi di masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik. Sekitar tahun 94 Hijriah. Dia memperluas Masjid Nabawi, kemudian memasukkan kuburan di dalam perluasan. Memasukkan rumah Nabi di dalam perluasan. Ya. Dan apa yang dilakukan oleh Al-Walid bin Abdul Malik ini diingkari oleh para ulama di masanya. Di antaranya adalah Sa'id ibn Musayyab, pemuka para ulama tabi'in yang mengingkarinya. Iya. Tetapi dia tidak mengindahkan ucapan para ulama. Dia tetap melakukannya, dianggap sebagai perkara yang baik. Dan ini kekeliruan dia. Jelas ya? Jadi kalau dengan demikian kita sudah tahu bahwa masjid ini bukan dari awalnya ada di dalam rumah yang padanya ada kuburan Nabi, bukan dari awal masuk dalam masjid, tapi dimasukkan secara keliru oleh pemerintah siapa? Al-Walid bin Abdul Malik. Nah, kemudian sisi yang keempat, kuburan yang ada sekarang itu bukan di masjid, walaupun setelah rumah itu masuk ke dalam masjid. Sebab kuburan Nabi sekarang ini, dia di dalam rumah Nabi. Dan rumah Nabi itu dikelilingi dengan apa? Dikelilingi dengan tembok. Iya. Dikelilingi dengan tembok. Rumah inilah yang dikelilingi oleh masjid. Dikelilingi oleh masjid. Ada 3 tembok yang menutupi rumah itu. Sehingga memisahkannya dengan bangunan masjid. Memisahkannya dengan bangunan apa? Bangunan masjid. Ya. Karena itu Ibnu Al-Qayyim menyebutkan bahwa Allah mengabulkan doa Nabi. Kuburannya tidak dijadikan sebagai masjid. Tetap di rumahnya. Dan rumahnya dikelilingi oleh 3 tembok. Jelas ya? Iya. Maka dengan ini tampak kekeliruan orang yang menyangka bahwa kuburan Nabi itu dikubur di masjid. Atau beliau dikuburkan di masjid. Sisi yang kelima, ya, dari bantahan untuk syubhat ini, bahwa hukum syar'i itu tidak berubah dengan kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan tentang keutamaan Masjid Nabawi. Siapa yang sholat di dalamnya, maka apa? Akan mendapatkan pahala seperti 1000 kali sholat di tempat yang lain. Iya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memperbolehkan rihla melakukan ibadah kecuali hanya pada 3 masjid. Salah satunya adalah Masjid Nabawi. Iya. Maka ini hukum syar'i tetap berlaku hingga hari kiamat. Jelas ya? Tetap berlaku hingga hari kiamat. Karena itu kalau dikatakan bahwa keberadaan kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikelilingi oleh masjid sekarang ini, iya, dianggap sebagai penguburan di dalam masjid, maka itu artinya tidak boleh sholat di situ. Dan ini bertentangan dengan makna hadits yang menerangkan keutamaan Masjid Nabawi hingga apa? Hingga hari kiamat. Maka ini 5 sisi bantahan untuk orang-orang yang berpegang dengan syubhat ini. Iya. Baik. Kemudian dari faedah hadits ini terdapat penjelasan besarnya perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap tauhid dan besarnya kekhawatiran beliau akan diagungkan kuburnya. Karena hal tersebut akan mengantar kepada kesyirikan. Ya. Jadi ini penjagaan yang luar biasa ya di akhir hayatnya. Dan beliau mengkhawatirkan hal itu. Dan ini menunjukkan perhatian terhadap tauhid. Dan telah berlalu di awal pembahasan kitab ya bahwa dari tahqiq tauhid, kesempurnaan di dalam tauhid adalah seorang itu khawatir terhadap apa? Kesyirikan. Nah, kemudian di dalam hadits ini juga terdapat penjelasan bolehnya melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara dan orang-orang yang melakukan apa yang mereka lakukan. Seperti membuat bangunan di atas kubur ya dan menjadikan kuburan sebagai masjid. Kemudian yang keempat, penjelasan hikmah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dikubur di rumahnya. Itu untuk menghindari fitnah terhadap kuburan beliau. Sebab beliau kalau dikubur bebas di luar,
dilihat di pekuburan kaum muslimin secara umum akan terjadi fitnah. Iya, terjadi fitnah. Maka dikubur di rumahnya. Iya, dikubur di rumahnya. Di salah satu kamar di dalam rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Iya. Dan Aisyah sholat di rumahnya sebab dia sholat di rumah, bukan sholat di kamar yang ada kuburan. Tertutup dengan tembok. Terpisah dengan apa? Terpisah dengan tembok di salah satu kamarnya. Sehingga tidak semua orang mampu melihat kuburan Nabi dan orang-orang tidak bebas masuk ke dalamnya. Dan ini semuanya untuk menutup apa? Menutup pintu. Iya. Dan ini semuanya untuk melaksanakan wejangan Nabi. Sebab beliau khawatir kuburannya apa? Dijadikan sebagai tempat ibadah. Kemudian yang kelima, bahwasanya Nabi SAW adalah manusia biasa. Ya, terjadi pada diri beliau apa yang terjadi pada manusia secara umumnya dari kematian, sakaratul maut. Ya, dan ini diceritakan dalam hadits Aisyah ya, bagaimana apa keberadaan Nabi SAW mengalami dari sakaratul maut itu. Dan ini menunjukkan peringatan yang dahsyat akan sakaratul maut. Iya, dan Nabi SAW telah bersabda, la ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat. Iya. La ilaha illallah, sungguhnya pada kematian itu ada sakarat. Kepayahan di atas kepayahan. Nah, dan terdapat di dalam hadits bantahan terhadap mereka yang membolehkan membuat bangunan di atas kuburan para ulama untuk membedakannya dengan yang lain. Iya. Dan sekarang orang-orang membangun bangunan di atas kuburan itu sudah merupakan kebiasaan. Malah kalau ada kuburan yang tidak ada bangunannya itu dianggap aneh. Ya, dianggap aneh. Nah, dan terdapat di dalam hadits ini fikih dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau memahami apa maksud dan tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam haditsnya. Baik. Kemudian di hadits berikutnya kata beliau, wali muslimin an Jundub ibn Abdullah annahu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin wa huwa yaqul. Ya, dari Jundub bin Abdullah, beliau berkata, 5 malam sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, aku mendengar beliau bersabda, inni abra'u ila Allahi ay yakuna li minkum khalil, fa inna Allah qad ittakhadani khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila. Law kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Aba Bakrin khalila. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna kubura anbiya'ihim masajid, ala fala tattakhidul kubura masajid fa inni anhaakum an dalik. Kata beliau, sesungguhnya aku berlepas diri kepada Allah akan adanya seorang khalil. Ya, khalil ini bermakna orang yang dicintai, yang dikasihi. Tapi dia kedudukannya lebih tinggi daripada mahabbah. Ya, kekasih mulia. Sungguhnya aku berlepas diri kepada Allah akan adanya seorang khalil bagiku di antara kalian. Karena sungguhnya Allah telah menjadikanku sebagai khalilnya. Sebagaimana dia telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Seandainya ingin menjadikan seorang di antara umatku sebagai khalil, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Ketahuilah bahwa sungguhnya umat-umat sebelum kalian telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Maka perhatikanlah, jangan kalian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, karena aku benar-benar melarang kalian dari perbuatan itu. Iya. Baik. Kata beliau dalam kelanjutan pembahasan, faqad naha anhu wa huwa fi akhir hayatihi. Thumma innahu la'ana wa huwa fi siyaq man fa'alahu. والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا كما قال صلى الله عليه وسلم وجعل لي الأرض مسجدا وطهورا. Kata beliau menjelang akhir ayatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang umatnya dari perkara tersebut, yakni menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Kemudian tatkala dalam keadaan sakaratul maut, beliau melaknat pelaku perbuatan itu.
Mengerjakan sholat di sekitar kuburan termasuk pula ke dalam makna menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Meskipun tempat ibadah tidak dibangun di atas kuburan tersebut. Demikianlah makna ucapan Aisyah. Ya. Radhiyallahu anha, dikhawatirkan bila kubur beliau akan dijadikan sebagai tempat ibadah. Para sahabat tidak pernah membangun masjid tempat ibadah di sekitar kuburan beliau. Kemudian beliau tegaskan bahwa setiap tempat yang dimaksudkan untuk mengerjakan sholat di dalamnya, berarti sudah dijadikan sebagai masjid. Bahkan setiap tempat yang dipergunakan sebagai tempat sholat, disebut dengan masjid. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. Bumi ini telah dijadikan untukku sebagai masjid dan pensuci. Iya. Baik. Ini hadits atau ini hadits jelas sekali ya. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan kepada umatnya di akhir hayatnya, ya, bahwa beliau telah mencapai kedudukan di sisi Allah, kedudukan yang tertinggi dalam kecintaan, sebagaimana yang dicapai oleh ayah beliau Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena itu beliau meniadakan segala bentuk kecintaan apapun baginya selain daripada Allah. Sebab hati beliau telah dipenuhi dengan kecintaan, pengagungan, dan pengenalan serta pembesaran kepada Allah. Iya. Seandainya beliau memiliki khalil dari kalangan makhluk, pastilah khalilnya adalah siapa? Abu Bakar. Ya, dan ini penjelasan tentang keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan isyarat bahwa beliau akan menggantikan Nabi sepeninggalnya. Kemudian Nabi memperingatkan tentang sikap dulu orang-orang Yahudi dan Nasara terhadap kuburan para nabi mereka dan menjadikannya sebagai tempat ibadah, bahwa itu adalah syirik. Ya. Mereka jadikan sebagai tempat-tempat ibadah yang syirik. Lalu Nabi melarang umatnya dari mengerjakan hal yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara. Baik. Sisi pendalilan penulis tampak jelas ya dari kandungan hadits, larangan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Sebab itu akan mengantar kepada kesyirikan. Iya. Jadi dijadikan sebagai tempat ibadah saja dilarang, apalagi kalau dia beribadah benaran di masjid tersebut atau di tempat tersebut. Iya. Di tempat tersebut. Dan ini saddud dari namanya menutup pintu. Sebab pintu pengagungan ini adalah hal yang apa? Harus dijaga. Sebab pengagungan terhadap kuburan, iya, itu masuk di dalam bentuk ta'zim, dan ta'zim adalah ibadah. Pengagungan adalah ibadah. Dan dimaklumi bahwa memalingkan ibadah kepada selain Allah, hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah syirik. Iya. Kandungan pelajaran yang terdapat di dalam hadis, pertama, larangan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah dengan mengerjakan sholat di sisinya atau menghadap ke arahnya, atau membangun masjid-masjid kuba-kuba di atasnya. Hal ini peringatan agar dia terjatuh dalam kesyirikan. Jadi yang dilarang di dalam masjid, ya di kuburan dia dilarang sholat di dekat kubur, menghadap ke kubur, menghadap ke kubur. Demikian pula dilarang membangun masjid di atas kuburan, kuba-kuba di atasnya. Ini semuanya dari hal yang dilarang. Iya. Masuk di dalam larangan pada hadis. Kemudian yang kedua, terdapat keharusan menutup semua celah yang mengantar kepada kesyirikan. Iya. Dan di dalam hadis juga penetapan sifat mahabbah, cinta bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keutamaan dan kebesarannya. Karena al-khulla ini derajat yang paling tinggi dari kecintaan. Dan terdapat keutamaan dua khalil Allah, yaitu Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan terdapat keutamaan Abu Bakar, bahwa beliau adalah manusia yang terbaik dari sahabat Nabi secara mutlak. Iya, dan hadits ini juga adalah dalil yang mengisyaratkan akan kekhalifahan Nabi Muhammad, akan kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu setelah nabinya. Iya. Dan terdapat juga di dalam hadits bahwa membangun masjid-masjid di atas kuburan itu dari tradisi dan jalan orang-orang Yahudi dan umat-umat yang telah lalu. Iya, dan umat-umat yang telah lalu. Dan terdapat di dalam hadits penetapan
kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian hadits berikutnya kata beliau wali Ahmad bi sanadin jayyidin an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu marfu'an. Inna min syirarin nasi man tudrikuhu as-sa'atu wa hum ahya walladzina ittakhadul qubur masajid. Rawahu Abu Hatim fi sahihi. Kata beliau diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad yang jayyid secara marfu' dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sesungguhnya di antara manusia yang terjelek adalah orang-orang yang menjumpai hari kiamat dalam keadaan masih hidup. Dan orang-orang yang menjadikan pekuburan sebagai masjid-masjid. Diriwayatkan oleh Abu Hatim di dalam sahihnya. Iya. Baik. Sini penulis menyebutkan bahwa sanadnya jayyid, bagus. Dan ini hadits yang agung. Disebutkan bahwa manusia yang terjelek ada dua. Manusia yang terjelek. Iya. Manusia yang terjelek yang pertama adalah apa? Orang yang didapati oleh hari kebangkitan dan dia masih hidup. Ya, sebab hari kiamat itu bangkit hanya di atas makhluk yang paling jelek. Di atas makhluk yang paling jelek. Orang-orang yang beriman, ya, sebelum hari kebangkitan, Allah mengirim suatu angin yang berhembus dan mewafatkan setiap orang yang beriman. Ya, maka kebangkitan tidaklah muncul kecuali di atas apa? Orang-orang yang sangat jelek. Kemudian yang kedua, yang disebut di sini sebagai makhluk yang paling jelek adalah siapa? Yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Iya. Ini hadits sama dengan sebelumnya. Terdapat di dalamnya pengharaman membangun masjid di atas kuburan. Salat di sisinya. Dan ini diharamkan. Lalu bagaimana pula kalau dia ibadahi, dia sembah. Iya. Maka terdapat di dalam hadits ini sejumlah pelajaran. Yang terutama peringatan dari mengerjakan salat di sisi kuburan. Karena merupakan sarana yang mengantar kepada kesyirikan. Kemudian yang kedua, barang siapa menjadikan kuburan orang saleh sebagai masjid-masjid, dikerjakan salat padanya, maka dia termasuk manusia yang terjelek. Walaupun tujuannya baik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan terdapat di dalam hadits ini bahwa hari kiamat akan terjadi pada manusia yang terjelek. Dan di dalam hadits terdapat peringatan dari kesyirikan. Dan peringatan terhadap segala sarana yang mengantar kepada kesyirikan. Iya. Tanpa mempertimbangkan maksud dari pelaksana kesyirikan tersebut. Walaupun maksudnya baik. Iya. Dan terdapat di dalam hadits ini. Dari tanda kenabian Nabi SAW beliau kabarkan. Hal yang akan terjadi. Dan telah terjadi apa yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Iya. Telah terjadi apa yang dikabarkan oleh Nabi. Dan terdapat di dalam hadits ini. Penetapan adanya hari kebangkitan. Penetapan adanya hari kiamat. Dan ini tidak bertentangan ya hadits ini dengan hadits la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirin 'alal haqq. Terus menerus ada satu kelompok dari umatku yang menampakkan kebenaran. Iya. Jadi selalu ada satu kelompok. Berarti di akhir masa juga, di akhir zaman juga ada satu kelompok yang menampakkan kebenaran. Ini tidak bertentangan. Sebab yang menampakkan kebenaran ini meninggal dahulu, setelah itu barulah terjadi apa? Terjadi hari kiamat. Baik. Jadi dari sini saya simpulkan dari bab-bab atau apa namanya? Hadits yang telah lalu. Ya. Hadits-hadits yang telah lalu bahwa maksud dari penulis rahimahullah, beliau ingin menegur keras tentang orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat-tempat ibadah atau beribadah di sisinya. Jadi ibadah kepada Allah saja di sisi kuburan orang-orang salih atau di sisi kuburan itu adalah hal yang sangat dilarang. Disifatkan dengan banyak sifat. Sifatkan laknat, dianggap sebagai sejelek-jelek makhluk. Iya. Sebagai manusia yang terjelek. Disamakan dengan manusia yang terjelek pada yang hari kebangkitan muncul padanya. Nah, maka ini
semuanya menunjukkan pengharaman melakukan perbuatan yang seperti itu. Kemudian penegasan yang lainnya dari bab ini adalah menutup segala pintu yang mengantar kepada apa? Kesyirikan. Rasulullah menutup segala pintu yang mengantar kepada kesyirikan. Di dalam bab ini terdapat masail, beberapa pembahasan. Yang pertama, kata beliau, "Ma dzakara ar-rasulu fi man bana masjidan yu'badullahu fihi inda qabri rajulin salih wa la sahhat niyatul fa'il." Yang pertama, kata beliau, ada larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau sebutkan tentang orang yang membangun masjid untuk menyembah Allah. Tapi masjid tersebut berada di kubur orang yang salih, walaupun niat si pembangun itu baik. Nah, ini pokok ya pembahasan. Jadi dilarang secara mutlak. Walaupun niatnya baik, beribadah hanya kepada Allah. Tapi kapan dia lakukan di atas kuburan orang yang salih, ya, hukumnya sama. Sifat yang diterangkan oleh Nabi sama. Sejelek-jelek makhluk. Baik. Kemudian yang kedua, an-nahyu anit tamathil. Ya. Larangan dari an-nahyu anit tamathil wa ghiladu al-amri fi dzalik. Larangan tentang membuat tamathil, ya, patung atau gambar, serta ancaman keras terhadap perbuatan tersebut. Nah, yang ketiga, al-ibratu fi mubalaghatihi sallallahu alaihi wasallam fi dzalika. Kaifa bayyana lahum hadha awwalan, thumma qabla mautihi bi 5 qala ma qala, thumma lamma kana fi an-naza' lam yaktafi bima taqaddam. Ya, pelajaran penting ya akan sikap tegas Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam persoalan ini dan kesungguhan beliau dalam menyampaikannya. Ini luar biasa ya, beliau terangkan 3 tahapan beliau terangkan. Tahapan yang pertama, perhatikan. Mula-mula beliau menerangkan bahwa perkara ini, mula-mula beliau terangkan bahaya perkara ini di awal dakwah beliau. Di awal perkara beliau terangkan. Akan bahayanya menjadikan kuburan sebagai masjid. Kemudian beliau terangkan lagi qabla mautihi bi 5. Dan beliau terangkan 5 malam sebelum beliau wafat. 5 malam sebelum beliau wafat. Kemudian yang ketiga beliau terangkan lagi ketika beliau dalam keadaan sakaratul maut. Luar biasa, 3 kali. Dan bagaimana semangat beliau menutup segala pintu yang mengantar kepada kesyirikan. Dan memang ya, pengagungan terhadap kubur ini fitnah yang paling besar di masa ini. Fitnah yang paling besar. Fitnah yang paling besar yang terjadi di tengah manusia. Setiap kali ada yang meninggal dari orang-orang yang dikenal oleh masyarakat umum, maka pasti pada kuburnya diagungkan. Bahkan naudzubillah, sejumlah dari kaum muslimin ada yang kadang kuburnya tidak jelas. Ini kuburan siapa? Bahkan ada yang diketahui kuburan pelaku maksiat. Betul diketahui bahwa orang ini dulunya ketika dia hidup pelaku maksiat. Tapi bersama dengan itu diagurkan kuburannya. Jadi menunjukkan musibah yang sangat besar yang menimpa umat ini. Kemudian yang keempat, nahyuhu an fi'lihi inda qabrihi qabla ayyujad al-qabru. Larangan beliau sallallahu alaihi wasallam tentang pengamalan perbuatan itu di kubur beliau. Ya, padahal kubur beliau belum ada. Beliau belum lagi dikubur, tapi beliau sudah apa? Sudah melarang. Yang kelima, annahu min sunanil yahudi wan nasara fi kuburi anbiya'ihim. Bahwa menjadikan kubur sebagai masjid itu adalah tradisi kaum Yahudi dan Nasara pada kubur-kubur nabi mereka. Yang keenam, la'nuhu iyyahum ala dalika. Laknat beliau terhadap mereka karena perbuatan itu. Beliau melaknat Yahudi dan Nasara karena perbuatan tersebut. Yang ketujuh, anna muradahu sallallahu alaihi wasallam tahdiruna an qabrihi. Apa maksudnya beliau menyebutkan laknat terhadap Yahudi dan Nasara? Maksud beliau dengan laknat ini adalah sebagai peringatan keras bagi kita agar tidak melakukan hal yang serupa dengan perbuatan mereka. Jadi kalau kita lakukan serupa dengan perbuatan mereka, maka kita akan dapat laknat sama dengan laknat yang menimpa siapa? Yahudi dan Nasara. Yang kedelapan, al-illatu fi adami ibrazi qabrihi. Alasan sehingga kuburan beliau tidak ditampakkan. Alasannya karena khawatir apa? Khawatir fitnah. Khawatir nanti akan
diibadahi selain daripada Allah, dibangun padanya masjid atau yang semisal dengan itu. Iya. Kemudian 10, annahu qarana baina man ittakhadaha masjidan wa baina man taqumu alaihi mussa'a fadzakara asy-syari'ata ila syirk qabla wuqu'ihi ma khatimatihi. Ya, dan ini juga dari keindahan pendalilan penulis rahimahullah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam pembahasan hadits-hadits yang telah lalu, beliau menyandingkan orang yang menjadikan kuburan tersebut sebagai masjid disandingkan dengan orang yang hidup pada saat hari kiamat tiba. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tindakan preventif tersebut, tindakan penjagaan itu terhadap perbuatan kesyirikan sebelum syirik itu terjadi. Ya, seiring dengan akhir kehidupan dunia. Nah, jadi hal yang sangat mendalam ya. Ya. Jadi terangkan bagaimana orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid dilaknat. Demikian pula orang yang bangkit terhadapnya hari kiamat dianggap sebagai makhluk yang terjelek. Iya. Beliau sebutkan hal yang mengantar kepada kesyirikan sebelum terjadinya kesyirikan itu. Sebelum diterangkan akhir, bersama dengan itu diterangkan bagaimana akhir dari kehidupan semuanya dianggap sebagai sejelek-jelek makhluk. Iya. Baik. Kemudian yang ke-11 kata beliau, dzikruhu fi khutbatihi qabla mautihi bi khamsin. Ar-raddu ala ta'ifataini allataini huma syarru ahli al-bid'ah bal akhrajahum ba'd as-salaf min as-sintain wa sab'ina firqatan wa hum ar-rafidah wal jahmiyah. Wa bisabab ar-rafidah hadatha asy-syirk wa ibadatul qubur wa hum awwalu man bana 'alaiha al-masajid. Nah, yang ke-11 perkara yang beliau sebutkan, perkara yang beliau sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam khutbah beliau, dalam ucapan beliau 5 malam sebelum beliau wafat, adalah bantahan terhadap 2 sekte yang merupakan sekte ahli bid'ah yang paling buruk. Iya. Siapa mereka ini? Bahkan 2 sekte ini dianggap oleh para ulama salaf telah keluar dari cakupan 72 sekte. Jadi maksudnya dia bukan lagi umat Islam. Iya. Karena yang terpecah dari umat Nabi berapa? Menjadi berapa golongan? 73. Ketika Nabi sebutkan perpecahan, beliau katakan wasataftariqu ummati. Umatku semuanya akan terpecah. Masih disebut umatnya semuanya. Tapi 2 golongan ini oleh para ulama salaf tidak dianggap masuk ke dalam 72 yang tersesat. Iya, dari umat Nabi. Karena 2 golongan ini, 2 sekte ini sudah dianggap keluar dari Islam. Yaitu kelompok sekte Rafidhah dan sekte Jahmiyah. Ya, Jahmiyah dikafirkan oleh ratusan ulama. Iya. Bahkan dikafirkan oleh 500 ulama lebih sebagaimana yang disebut oleh Al-Lalakai. Dan Dahabi menyebutkan sekitar 1000 yang mengkafirkannya. Sekitar 1000 dari para ulama yang mengkafirkan kelompok Jahmiyah. Adapun kelompok Syiah Rafidhah ini juga dari hal yang tidak ada silang pendapat atau hal yang ditegaskan oleh sejumlah as-salaf tentang kekafiran mereka. Ya, keluar dari Islam karena keyakinan-keyakinan mereka yang mengandung kekufuran yang tidak keyakinan-keyakinan yang sangat bertentangan dengan fondasi keislaman. Nah, kata beliau sebab dari sekte Rafidhah ini muncullah kesyirikan dan peribadatan kepada kuburan. Bahkan mereka juga lah yang pertama kali membangun masjid di atas kuburan. Itu dalam sejarah ya. Yang pertama kali membangun masjid di atas kuburan adalah siapa? Kelompok Syiah Rafidhah. Ya. Kelompok Syiah Rafidhah. Baik. Kemudian yang ke-12. Kata beliau. Ma buliya bihi sallallahu alaihi wasallam min syiddatin naza'. Ya, Rasulullah juga merasakan beratnya sakaratul maut. Yang ke-13, ma ukrima bihi minal khullah. Ya, kemuliaan beliau sebagai Khalilullah, sebagai kekasih Allah. Dan yang ke-14, at-tasrih bi annaka a'la minal mahabbah. Penegasan bahwa derajat al-khullah lebih tinggi daripada derajat al-mahabbah. Yang ke-15, at-tasrih bi anna Siddiq radhiyallahu anhu afdalus sahabah. Iya, penegasan bahwa Siddiq Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah sahabat yang paling mulia.
Yang ke-16 al-isyaratu ila khilafatihi. Isyarat akan khilafah Abu Bakar As-Siddiq. Iya. Dan ini yang benarnya ya, bahwa khilafah Abu Bakar bukan secara nas. Tapi Nabi mengisyaratkan, nas mengisyaratkan. Ya, jadi Nabi tidak menentukan penggantiku setelahku adalah Abu Bakar. Tapi Nabi mengisyaratkan bahwa Abu Bakar yang akan apa? Menggantikannya. Dan itu dalam banyak hal. Di antaranya hadits ini. Beliau mengatakan kalau saya punya khalil dari kalangan makhluk, maka saya jadikan Abu Bakar sebagai khalilah. Dan ini juga menunjukkan keagungan rasa cinta itu. Dan bagaimana ahli tauhid menjaga cintanya. Iya. Hati orang-orang yang bertauhid penuh dengan kecintaan kepada Allah. Karena itu, iya, dari kesempurnaan tauhid tidak terikat kecintaan itu dengan makhluk. Abu Bakar dicintai oleh Rasulullah SAW sebagai sahabatnya, menolong agamanya, orang yang terbaik di kalangan sahabatnya. Demikian pula para sahabat yang lain dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, tapi beliau tidak menyebutnya sebagai khalil. Sebab khalil derajat khullaya lebih tinggi daripada derajat mahabbah. Lebih tinggi daripada derajat sekadar cinta. Iya. Maka demikian pula harusnya seluruh manusia keadaannya seperti itu. Kecintaan kepada anak, kepada istri, istri kepada suami. Iya. Kepada makhluk. Itu sebatas cinta yang wajar. Adapun kecintaan yang kaitannya dengan mana pengagungan kepada Allah, ini hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hati orang-orang yang beriman, kalau ingin sampai ke derajat yang paling tinggi di dalam hal itu, hendaknya dia penuhi hatinya dengan cinta kepada Allah saja. Iya. Dan ini kaidah pokok ya di dalam masalah cinta. Yang membuat hati itu menjadi hati yang bebas. Hati yang merdeka. Dia hanya cinta kepada Allah. Iya. Tidak terlalu masalah kalau ada hartanya dari dunia yang hilang, atau ada musibah yang menimpahnya, atau bagian dari keluarganya yang hilang, atau dia dipisahkan dari bagian keluarganya, atau ada sebagian dari hak kepemilikannya yang tidak dia dapatkan. Itu tidak terlalu melekat di hati orang-orang yang bertauhid. Sebab hati mereka penuh dengan apa? Kecintaan kepada Allah. Kecintaan kepada Allah. Karena itu tauhid adalah sumber kebaikan. Iya, sumber kebaikan yang harusnya dijaga oleh seorang hamba. Baik. Abu Bakar As-Siddiq disyaratkan sebagai khalifah ya oleh Nabi. Banyak hadits yang mengisyaratkannya. Di antaranya ketika Nabi didatangi oleh seorang perempuan bertanya tentang suatu keperluan, dan Nabi berkata kepada perempuan itu, nanti kamu datang lagi. Maka perempuan itu bertanya, ya Rasulullah, kalau saya datang kembali dan engkau sudah meninggal, kepada siapa saya datang? Maka Rasulullah berkata, kamu datang kepada Abu Bakar. Datang kepada Abu Bakar. Dan ini juga dari isyarat. Tapi bukan nas tentang hal tersebut. Baik, selesai bab ini, kita pindah ke bab yang ke-20. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, bab maja'a annal guluwa fi kuburis salihin yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah. Bab tentang sikap, bab apa yang menjelaskan bahwa sikap berlebihan kepada kuburan orang-orang salih akan menjadikan kuburan itu sebagai berhala yang disembah selain daripada Allah. Iya. Baik, ini masih terkait dengan pembahasan al-gulu, ekstrim, berlebihan. Dan bagaimana gulu ini ya bisa mengantar kepada apa? Kepada kesyirikan. Jadi adanya sikap ekstrim kepada kuburan orang-orang salih, kita akan menjadikannya sebagai wasan, berhala-berhala yang diibadahi selain daripada Allah. Iya, menjadikannya sebagai berhala yang diibadahi selain daripada Allah. Maka beliau ingatkan akan hal ini. Penegasan terhadap bab sebelumnya. Dua hal yang beliau tegaskan di sini. Penegasan bahaya al-gulu dan penegasan bahaya menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Sebab akhirnya nanti akan menjadi apa? Menjadi kesyirikan. Baik, kata beliau,
Rawa Malikun fil Muwatta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Allahumma la taj'al qabri watanan yu'bad. Ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Imam Malik meriwayatkan dalam Al-Muwatta bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Allah sangat murka terhadap orang-orang yang menjadikan kuburan nabi mereka sebagai tempat ibadah." Ya, perhatikan ya, dari kesempurnaan tauhid. Seorang khawatir dari kesyirikan. Dan ia selalu memohon kepada Allah agar apa yang terkait dengan dirinya itu selalu berkaitan dengan tauhid. Jangan sampai menjadi fitnah bagi yang lainnya sebab terjadinya kesyirikan. Disebabkan karena dirinya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa agar supaya kuburannya tidak dijadikan sebagai wasanan yu'bad, sebagai berhala yang diibadahi. Setelah kita terangkan ya perbedaan wasan dengan sonam. Kalau sonam itu di atas bentuk, di atas pahatan. Ya, kalau wasan dia kadang dalam bentuk kubur, dalam bentuk gambar, dalam bentuk pohon, dalam bentuk bebatuan. Nah, itu wasan namanya. Baik. Jadi hubungan hadits ini dengan bab sangat jelas ya. Peringatan akan bahaya ekstrim terhadap kuburan orang saleh, dan itu akan menjadikan kuburan itu menjadi berhala yang diibadahi. Baik, terdapat di dalam hadits ini beberapa faedah. Yang pertama, bahwa sikap gulu terhadap kuburan para nabi akan menjadikan kuburan itu sebagai berhala yang disembah. Kemudian yang kedua, termasuk bersikap gulu terhadap kuburan adalah dengan menjadikan kuburan sebagai masjid. Iya, dan hal ini akan mengantar kepada kesyirikan. Kemudian yang ketiga, penetapan sifat ghadab, marah bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemuliaannya. Karena Allah sangat marah terhadap suatu kaum yang menjadikan kuburan nabinya sebagai masjid. Dan terdapat di dalam hadits ini peringatan tentang bahaya orang yang mengagungkan kuburan. Sebab pengagungan itu adalah ibadah. Iya. Pengagungan adalah ibadah. Dan pengagungan kepada selain Allah akan membawa orang tersebut kepada kesyirikan. Iya. Akan membawa orang tersebut kepada kesyirikan. Dan hadits ini menunjukkan larangan beribadah di sekitar kuburan. Ya, sebab di sini Nabi mendoakan atau berdoa supaya kuburannya tidak jadikan sebagai berhala yang diibadahi. Maka apapun dari ibadah di sekitarnya adalah perkara yang diharamkan. Kemudian hadits berikutnya kata beliau, "Wal Ibnu Jarir bi sanadihi an Sufyan an Mansurin an Mujahidin fi qawlihi afara'aytumul Lata wal Uzza qala kana yaluttu lahum as-sawiq. فما تفعقفوا على قبره وكذلك قال أبو الجوزان بن عباس كان يلت السويق للحاج." Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dengan sanadnya dari Sufyan, yaitu Sufyan Ats-Tsauri, dari Mansur, yaitu Mansur ibn al-Mu'tamir, dari Mujahid, yaitu Mujahid bin Jabr. Mujahid bin Jabr murid Ibnu Abbas, salah seorang ahli tafsir terkemuka. Iya, tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Afara'aitumul Lata wal Uzza." Terangkanlah kepadaku wahai kaum musyrikin tentang berhala yang kalian anggap anak perempuan Allah, yaitu Al-Lat dan apa? Al-Uzza. Mujahid berkata bahwa Al-Lat adalah orang yang dahulu selalu membuat adonan tepung untuk dijadikan roti. Setelah ia meninggal, mereka orang-orang musyrikin itu selalu mendatangi kuburannya. Nah, demikian pula dituturkan oleh Abu Jauza dari Ibnu Abbas, bahwa Ibnu Abbas berkata, ya, dulunya dia selalu membuat adonan tepung roti untuk jemaah haji. Jadi perhatikan ya bagaimana Al-Lat ini. Tadinya adalah orang yang salih. Orang salih. Begitu dia meninggal, orang-orang pun i'tikaf ke kuburnya. Selalu ke kuburannya. Ini gulu kepadanya. Akhirnya Lat pun berubah menjadi berhala yang diibadahi. Menjadi berhala yang diibadahi. Ya, dan ini akhir dari suatu sikap ekstrim. Mengantar kepada hal yang lebih rusak lagi. Mengantar kepada hal yang lebih rusak lagi. Jelas ya? Baik. Dan ini hal yang sangat menakjubkan ya. Kita lihat dari sejumlah manusia. Dulu, ya Salman Al-Auda, ya salah seorang penyandang pemikiran menyimpang. Ya. Pemikiran-pemikirannya berkaitan dengan pemerintah, celaannya terhadap para ulama, hal yang sangat
keji sekali. Ya. Dan kelihatannya sikap ekstrim berlebihan. Ya. Belakangan ini ya berbalik. Kayak berbalik 180 derajat. Padahal sebenarnya tidak. Dia menyembunyikan. Tapi jatuh di dalam kerusakan-kerusakan yang lainnya. Jatuh di dalam apa? Kerusakan-kerusakan yang lainnya. Dan itulah sifat ekstrim. Ya, itulah sifat ekstrim. Dan menyepelekan. Ya sama dulu Ja'far Umar Thalib. Kalau ada yang pernah dengar nama ini. Ini orang ekstrim di dalam banyak hal yang dia sampaikan. Walaupun ada dari dakwah salafiyah dahulu yang dia sampaikan. Tapi sikap ekstrim ini. Ya, yang membawanya dan menggiringnya kepada apa? Kepada kesalahan-kesalahan. Dan akhirnya terjadilah apa yang sekarang ini ia geluti. Karena itu hati-hati dari sikap ekstrim. Banyak dari sikap ekstrim ini telah membinasakan umat-umat. Iya. Karena itu seorang yang bertauhid hendaknya berada di pertengahan, di posisi pertengahan. Tidak berlebihan dan tidak apa? Tidak pula menyepelekan. Nah, ini pokok. Dan ini yang menjaga seorang untuk istiqamah. Untuk istiqamah. Iya. Karena seorang yang berlebihan dalam sebuah perkara. Iya. Ini akan menyeret dia untuk berlebihan dalam perkara yang lainnya. Ya, demikian pula orang yang bergampangan. Akan membuat dia meremehkan perkara yang lainnya. Maka keluarlah dia dari jalan yang lurus. Karena itu sekali lagi sikap pertengahan itu sangat penting sekali. Adalah perkara yang sangat penting. Baik. Keterangan dari pembahasan ini. Ya, dari riwayat Ibnu Jarir dan selainnya. Ini menunjukkan tentang apa? Ya, tentang akibat dari pengagungan gulu terhadap kuburan orang salih. Menjadikannya sebagai wasan yu'bad. Maka ini perkara yang mengantar kepada kesyirikan yang hendaknya diingat oleh seorang hamba. Perkara yang hendaknya dijauhi dan ditinggalkan. Kemudian yang terakhir disebutkan di sini riwayat oleh penulis. Kata beliau, "Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu qala, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam za'iratil qubur wal muttakhidina 'alaiha al-masajid was-suraj." Rawahu ahli sunan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat perempuan yang menziarahi kuburan serta orang-orang yang membangun masjid, iya, dan meletakkan lampu di atas kuburan tersebut. Diriwayatkan oleh ahli sunan. Diriwayatkan oleh siapa? Oleh ahli sunan. Baik. La'anallahu za'iratil kubur. Allah melaknat perempuan-perempuan yang berziarah ke kuburan. Perhatikan ya, laknat di sini. Iya. Ini bukan sembarangan. Kalau kita terangkan makna laknat kemarin. Laknat artinya apa? Diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah. Nasallallahu alaihi. Iya. Dan laknat yang pertama. Yang kedua, wal muttakhidina 'alaiha al-masajid. Yang membangun di atas kubur itu masjid-masjid. Was-suraj, dan menyalakan lampu-lampu di atas kuburan. Ya sekarang banyak ya dilihat lampu, kelambu. Sudah ditehel. Ya karena lengkap seperti itu nyaman untuk tidur. Banyak orang-orang yang tidur di kuburan. Ya. Bahkan kalau di bulan Ramadan jalan-jalan aja di pekuburan mana begitu, akan dapat di pekuburan itu tempat main judi. Ya, tempat main kartu. Ya. Tempat main kartu. Karena ya tempatnya lebih nyaman, ya. Ada tehelnya, bisa diduduk daripada dia duduk di tempat yang dari tanah, mending dia duduk di mana? Ya, di atas tehel. Akhirnya jatuh dalam kesalahan yang lain. Duduk di atas kuburan. Nah, inilah, ya maksiat itu mengantar kepada maksiat yang lain. Dan ini dari bahayanya. Karena itu syariat menutup segala hal yang berbau kesyirikan, berbau maksiat, ya. Agar supaya seorang hamba itu terjaga di atas kebaikan dan terhindar dari perkara yang membahayakannya. Sisi pendalilan penulis dari hadits ini adalah untuk menunjukkan haramnya sikap gulu berlebihan terhadap kuburan. Dan hal tersebut akan menjadikan kuburan sebagai berhala yang diibadahi. Iya, dan dari sikap gulu di sini perempuan menziarahinya. Padahal perempuan tidak untuk ziarah kubur. Jelas ya?
Ada sebagian ulama yang berpendapat boleh perempuan itu ziarah ke kuburan. Iya. Karena kata Ummu Atiyah katanya bahwa kami tidak dilarang untuk mengikuti jenazah. Ya. Mengikuti, dikatakan dalam hadis, mengikuti bukan sampai ke kuburan. Jelas ya? Sebab bentuk mengikuti ada bentuk dari pahala. Tapi kalau sampai ke kuburan tidak. Sampai ke kuburan tidak. Karena itu harus dipahami ya hadis-hadis Rasulullah SAW sebagaimana mestinya. Ya, dan ada yang mengatakan bahwa boleh perempuan itu berziarah ke kuburan kalau ingin mengingat akhirat. Karena Nabi pernah mendapati seorang perempuan yang menangis di kubur. Maka Nabi nasihati supaya bertakwa dan bersabar. Ya. Dan jawabannya ini hadits bukan dalil. Karena Nabi sendiri sudah menasihati kan. Untuk bertakwa dan apa? Bersabar. Dan ketakwaan itu luas. Luas. Dari sebagian yang menganggap sunnah. Berziarah ke kuburan bagi perempuan sama dengan laki-laki. Dia memakai dalil umum. Iya. Bahwa Nabi bersabda, kuntu nahitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dulu aku melarang kalian dari berziarah ke kuburan karena itu mengingatkan ke akhirat. Dulu aku melarang kalian dari berziarah ke kuburan, maka sekarang berziarahlah kalian ke kuburan. Karena berziarah ke kuburan mengingatkan kepada hari akhirat. Ya. Tidak diragukan bahwa pendapat yang pertama yang benar. Ya, berdasarkan hadits ini, tidak bolehnya perempuan berziarah ke kuburan. Perempuan itu lemah hatinya. Jelas ya, lemah hatinya. Iya. Dan dimaklumi bahwa kalau ada hadits yang terdapat di dalamnya larangan dan terdapat di dalamnya pembolehan, maka larangan lebih apa? Lebih didahulukan. Apalagi di pembahasan tauhid. Sudah merupakan kaidah umum dalam tauhid, menutup segala pintu yang bisa mengantar kepada apa? Kepada pelanggaran dan kesyirikan. Ya. Ini pokok ya yang hendaknya diingat. Dan sebagian lagi ada yang berdalil dengan asar Aisyah. Ya. Dan ini bukan dalil ya, sebab ucapan perbuatan sahabat itu dipakai kalau dia tidak bertentangan dengan nas. Ya, tidak bertentangan dengan hadits, ayat maupun hadits. Ya, kalau bertentangan dengan hadits, maka ucapan sahabat tersebut atau perbuatannya dianggap ijtihadnya sendiri. Ya, dan seorang alim kalau berijtihad dia benar dapat 2 pahala, kalau dia keliru dapat 1 pahala. Tapi umat yang mengetahui ijtihad itu tidak benar, maka mereka tidak mengikutinya. Baik, selesai pembahasan ini ya, dan penekanannya sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh di sini. Dan hadits ini terdapat di dalamnya sejumlah pelajaran. Yang pertama haram, atau selesai saya belum terangkan ya, hadits terakhir, kandungan faedah yang terkandung di dalamnya, haramnya sikap gulu terhadap kuburan, menjadikannya sebagai tempat ibadah, karena ini mengantar kepada apa? Mengantar kepada kesyirikan. Yang kedua haramnya menerangi kuburan. Ya. Meletakkan lampu padanya. Karena ini merupakan perantara yang mengantar kepada peribadatan kepadanya. Dan mengantar kepada kerusakan yang lain. Kemudian yang ketiga, terdapat bahwa sikap gulu terhadap kuburan termasuk dosa besar. Kenapa? Sebab di sini dilaknat. Ya, disebutkan laknat. Dan yang keempat, alasan dilarangnya sholat di kuburan adalah karena kekhawatiran terjadinya kesyirikan padanya. Bukan karena najisnya tempat tersebut. Ya kalau semata najis saja, ya itu tidak cukup ya. Tapi ini kaitannya dengan masalah apa? Ya, dengan masalah bisa mengantar kepada kesyirikan. Bisa mengantar kepada kesyirikan. Dan kalau dikatakan najis, nah itu boleh saja. Tapi bukan itu sebab tersendiri. Ya kalau ingin disimpulkan kenapa dilarang sholat di sisi kuburan? Karena 2 sebab. Pertama, kebanyakannya banyak najis di situ. Kemudian yang kedua, dan ini yang paling pokoknya adalah apa? Karena bisa mengantar kepada kesyirikan. Karena itu dilaknat perbuatan ini secara umum. Dan di dalam hadits ini boleh melaknat orang-orang fasik kalau laknatnya bukan secara khusus. Laknat dalam bentuk umum. Dan di dalam hadits ini juga pengharaman seorang perempuan untuk berziarah ke kuburan. Dan di dalam hadits ini terdapat bahwa dari maqasidus syariah, dari pokok di dalam pensyariatan, menutup segala pintu yang mengantar kepada kesyirikan. Dan di dalam hadits ini juga terdapat bahwa diharamkan untuk membuang-buang harta. Ya, sebab membangun itu harta ya. Dan menerangi itu apa? Harta. Pasal lampu itu juga harta. Ya, membuang-buang harta pada hal yang diharamkan itu tidak diperbolehkan. Wala tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Jangan kalian berbuat mubadzir. Sungguhnya mubadzir itu adalah
kawan orang-orang yang berbuat mubadir adalah kawan-kawannya syaitan. Kata beliau, fihi masail, terdapat beberapa pembahasan. Al-ula tafsirul awsan. Yang pertama tafsir dari al-awsan. Al-wasan telah kita terangkan. Ya, dan di sini Syekh ingin membedakannya, perbedaan antara sanam dan wasan. Kuburan karena dia bukan pahatan, bukan berbentuk makhluk, maka dia disebut wasan, tidak disebut apa? Tidak disebut sanam. Maka ini perbedaannya, dan ini sudah kali yang ketiga kita bedakan antara al-wasan dan sanam. Kemudian yang kedua tafsirul ibadah. Terdapat di dalam hadis yang telah disebutkan oleh penulis apa maksud dari ibadah. Bahwa ibadah itu adalah melakukan ketaatan kepada Allah. Itu makna dari ibadah. Iya. Jadi ketaatan ini dia lakukan di mana saja, maka itu disebut ibadah. Dia lakukan di kubur dan di selain kubur, ya disebut ibadah. Maka siapa yang melakukan ibadah kepada Allah di sisi kuburan, maka hal tersebut adalah hal yang dilarang. Walaupun ibadahnya kepada Allah. Iya. Walaupun ibadahnya kepada Allah. Jelas ya? Kemudian yang ke berapa? Yang ketiga. Nah, sebelum saya pindah kepada yang ketiga, di sini sabda Nabi, la taj'al qabri watanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai watan, berhala yang diibadahi. Ya. Berhala diibadahi. Menunjukkan bahwa ibadah itu mengandung makna perendahan diri dan makna ketundukan kepada yang diibadahi. Takut kepadanya, mengharap, cinta dan mengagungkannya. Iya. Cinta dan mengagungkannya. Kemudian yang ketiga, annahu sallallahu alaihi wasallam lam yasta'id illa mimma yakhafu wuqu'uhu. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak berlindung kecuali dari hal yang beliau khawatirkan hal itu akan terjadi. Ar-rabi'ah, ya. Jadi beliau kalau berlindung dari sesuatu itu artinya akan terjadi, dan ternyata telah terjadi sebagaimana yang beliau khawatirkan. Ar-rabi'ah yang keempat, qarnuhu bihadzal ittikhad. Qarnuhu bihadza ittikhadha kuburil anbiya'i masajida. Ya. Yang keempat, pada doa permintaan perlindungan tersebut beliau menyertakan perlindungan terhadap dijadikannya kubur para nabi sebagai masjid. Iya. Yang kelima, dzikruhu syiddatal ghadab minallahi ta'ala. Penyebutan kemurkaan Allah yang sangat besar terhadap orang yang melakukan hal itu. Yang keenam, wahiyya min ahammiha, ini yang paling pentingnya, ma'rifatu sifati ibadatil lat allati hiya min akbaril awthan. Adalah pengenalan bagaimana cara ritual penyembahan Lat yang merupakan berhala yang terbesar. Jadi Lat ini disebut sebagai berhala terbesar, diperingatkan di dalam ayat. Cara Lat diibadahi, mereka mengagungkan kuburannya, datang ke kuburannya, beriktikaf di kuburannya. Jelas ya? Jadi ini diingatkan oleh penulis untuk dicermati bahwa pengagungan terhadap kuburan itu mengantar kepada kesyirikan. Kemudian yang kedelapan atau yang ketujuh, yang kedelapan, yang ketujuh ya, ma'rifatu annahu qabru rajulin salih. Pengenalan bahwa Lat itu sungguhnya adalah kubur seorang yang salih. Yang kedelapan, annahu ismu sahibil qabr wa dzikru ma'na tasmiyah. Kedelapan, bahwa Lat adalah nama orang yang dikubur pada kuburan tersebut. Dan telah diterangkan makna dari penamaan Lat. Bahwa Lat artinya karena dia apa? Dia sering membuat apa? Adonan roti. Kemudian yang ke-9, la'nuhu zairatil kubur. Iya. Laknat beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap perempuan-perempuan peziarah kuburan. Dan yang ke-10, la'nuhu man asrajaha. Dan laknat beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap siapa saja yang menerangi, memasang penerangan di kuburan tersebut. Baik, selesai bab yang ke-20. Kemudian penulis rahimahullahu taala berpindah kepada bab yang ke-21. Kata beliau, babu maja'a fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid wa saddihi kulla tariqin yusilu ila syirk. Iya. Kata beliau, bab seputar tindakan Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam untuk melindungi tauhid dan menutup setiap jalan menuju kepada kesyirikan. Nah, ini tindakan preventif namanya. Ya. Tindakan mewaspadai. Jadi sebelum terjadinya sesuatu, sudah dilakukan tindakan untuk mewaspadai. Tindakan untuk menjaga, melindungi.
Iya. Dan ini dari pokok syariat kita. Ini kaidah disebut dengan nama kaidah apa? Kaidah saddud dari'ah. Kaidah agung, kaidah besar. Ibnul Qayyim di dalam kitabnya I'lam al-Muwaqqi'in menyebutkan 99 dalil untuk kaidah ini. 99 dalil untuk kaidah agung ini. Dan ini kaidah agung, kalau tidak dimiliki oleh seorang ahli fikih, seorang alim, maka dia tidak boleh untuk memberi fatwa. Tidak boleh untuk apa? Memberi fatwa. Sebab ini kaidah adalah kaidah pokok di dalam agama. Harus ada pada seseorang dan ia harus mengenalnya. Nah, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menutup segala pintu yang mengantar kepada kesyirikan. Dan ini menunjukkan bagaimana penjagaan beliau dalam melindungi tauhid. Ya, melindungi tauhid. Nah, dan ini bab mempunyai banyak makna ya. Ya. Makna nasihat untuk menjaga perhatian terhadap tauhid dan menjaganya. Makna penetapan hukum bahwa segala hal yang dengannya tauhid terjaga, maka itu adalah hal yang dianjurkan. Dan segala perkara yang bisa mengantar kepada kesyirikan, maka itu adalah hal yang dilarang. Itu adalah hal yang dilarang. Iya. Ini ketentuan-ketentuan pokok yang hendaknya kita perhatikan di judul bab yang disebut oleh Syekh rahimahullahu taala di sini. Al-Mustafa itu salah satu dari penamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab beliau digelari dengan Al-Mustafa. Karena beliau sendiri menyebut bahwa innallaha astafani. Sungguhnya Allah telah memilihku. Iya, maka karena itu beliau disebut sebagai Al-Mustafa. Nah, himaya itu artinya penjagaan ya. Ibarat sebuah lokasi, ya, tempat pengembalaan kambing, ada batasan-batasannya lokasi itu. Tidak boleh dilewati. Maka batasan-batasan ini itu dijaga, himaya, dijaga. Jangan sampai batasannya dilewati. Jangan sampai batasannya dilewati. Yang menutup segala pintu yang mengarah kepada kesyirikan. Jadi apa saja, kadang dia belum sampai ke tingkat syirik. Masih di tingkat yang diharamkan. Tapi kadang kalau dia mengantar kepada kesyirikan, maka diharamkan oleh syariat. Karena mengantar kepada apa? Kepada kesyirikan. Iya. Kemudian beliau bawakan di sini sebuah ayat dan dua hadits. Kata beliau, wa qaulillahi ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Iya. Dan firman Allah Ta'ala, sungguhnya telah datang seorang rasul dari kalian. Sungguhnya telah datang seorang rasul kepada kalian dari kaum kalian sendiri. Ya, Rasulullah ini datang kepada orang Arab dari kaum mereka sendiri. Iya. Di tengah mereka. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk seluruh manusia. Diutus untuk seluruh manusia. Ya, disifatkan sifat beliau bahwa azizun alaihi ma anittum. Ya, terasa berat olehnya. Apa? Ma anittum, kalian itu menentang. Harisun alaikum. Ya, sangat bersemangat kalian itu mendapat hidayah. Wa bil mu'minina raufur rahim, dan terhadap kaum mukminin beliau belas kasih dan penyayang. Ya, ini sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sifatkan rasulnya dengan beberapa sifat. Iya. Sifat yang pertama, beliau adalah seorang rasul. Laqad ja'akum rasulun. Kemudian sifat yang kedua, beliau adalah seorang yang sangat sedih kalau kaumnya itu menentang, tidak menerima. Iya. Sifat yang ketiga, beliau sangat semangat kebaikan untuk umatnya. Sifat yang keempat, beliau sangat rauf, ya, sangat pengasih, sangat lembut, dan rahim. Beliau sangat merahmati. Ini 5 sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi penjelasan bahwa sifat beliau seperti itu, wajarlah kalau beliau itu menutup segala pintu
yang bisa membahayakan umatnya. Dan beliau terangkan segala hal yang bisa membawa umatnya kepada apa? Kepada kebaikan. Sebab Rasul ini sifatnya seperti itu. Ini sisi pendalilan penulis rahimahullahu ta'ala dengan membawakan ayat ini di sini. Bahwa sifat-sifat Nabi yang disebutkan di dalam ayat itu membawa konsekuensi bahwa beliau pasti memperingatkan umatnya dan menjauhkan umatnya dari kesyirikan yang merupakan dosa terbesar. Ya, dan itu adalah tujuan terbesar dari risalah diutusnya para nabi dan para rasul. Masa syirik tidak diterangkan, padahal yang lainnya diterangkan. Iya. Jelas ya? Dan ini bukan sifat nabi saja. Dan ini sifat seluruh nabi dan rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits Abdullah bin Amr riwayat Muslim, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundhirahum an syarri ma ya'lamuhu lahum." Tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi ini menjelaskan segala kebaikan untuk umatnya, yang diketahui untuk umatnya. Dan wajib atas nabi ini menjelaskan segala kejelekan yang berbahaya bagi umatnya. Kebaikan yang paling pertama bagi umat adalah apa? Tauhid. Maka konsekuensinya pasti beliau terangkan segala sudut, segala perkara yang akan membangun tauhid dan menyempurnakan tauhid dari umat Islam. Dan kejelekan yang paling besar yang dilarang adalah apa? Kesyirikan. Maka dari konsekuensinya beliau pasti terangkan segala bentuk kesyirikan. Ya, segala sebab yang menjatuhkan ke dalam kesyirikan dan segala perkara yang bisa mengantar kepada kesyirikan. Ya, ini konsekuensinya. Baik, jadi ini sisi pendalilan penulis ya. Di dalam ayat terdapat sejumlah pelajaran. Yang pertama bahwa Rasulullah telah memperingatkan dan menjauhkan umatnya dari kesyirikan, serta menutup semua jalan yang mengantar kepada kesyirikan. Yang kedua, mengingatkan akan nikmat yang Allah telah berikan kepada hamba-hambanya berupa diutusnya Rasul yang mulia ini kepada mereka, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berasal dari kalangan mereka sendiri. Kemudian yang ketiga, pujian terhadap nasab Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau ini berasal dari bangsa Arab yang murni, dari kalangan Arab yang paling mulia, ya, keluarga dan nasabnya. Nah, dan dimaklumi ya bahwa Arab itu dari sisi jenis, ya, nasab, dia lebih afdal daripada Ajam. Dari sisi keumuman, lebih afdal daripada apa? Ajam. Ya, tapi dari sisi satu persatunya, itu tidaklah dikatakan bahwa semua orang Arab pasti lebih afdal daripada apa? Orang Ajam. Nah, karena menjadi ukuran adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah apa? Orang-orang yang bertakwa di antara kalian. Baik, kemudian yang keempat, penjelasan kasih sayang dan kelembutan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang beriman. Kemudian yang kelima, dalam ayat terdapat dalil tentang sikap keras dan ketegasan beliau terhadap orang kafir dan kaum munafikin. Iya. Dan seluruh dari ayat ini pokoknya adalah semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kebaikan untuk umatnya. Kemudian beliau sebutkan hadis, ya. Kata beliau Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum qubura wa la taj'alu qabri 'ida wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan wa rawatuhu thiqat. Iya. Baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian, ya, menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Dan jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Berselawatlah kepadaku, sesungguhnya selawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang hasan dan perawinya thiqah. Ya. Perhatikan hadits ini ya, hadits yang agung ini. Rasulullah SAW mengingatkan, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Jadi rumah yang tidak dibacakan padanya ayat Al-Quran, tidak ada ibadah di dalamnya. Iya, maka itu dianggap seperti kuburan. Karena itu Nabi SAW mengatakan bahwa sholat paling afdalnya adalah di rumah, kecuali kalau sholat wajib. Maka ibadah di rumah itu paling afdal. Ya. Dan Nabi memerintah untuk membaca surah Al-Baqarah. Ya. Dan di rumah sebelum tidur, beliau anjurkan untuk membaca, ya,
surah As-Sajdah dan surah Tabarak sebelum tidur. Ya. Dan ada dzikir sebelum tidur, ada dzikir ketika bangun dari tidur. Ini semuanya adalah apa? Untuk menghidupkan rumah itu. Ya, karena itu rumah hendaknya dihidupkan, ya, dengan ibadah, jangan dijadikan sebagai kubur. Berbeda dengan kubur. Kubur itu tidak boleh ada ibadah apapun di situ. Jelas ya? Tidak boleh ada ibadah apapun. Hanya satu yang diperkecualikan, yaitu melakukan sholat jenazah bagi orang yang terlambat. Kalau yang dikubur itu belum lama meninggalnya. Belum lama meninggalnya. Jaraknya yang paling lama disebut sebagian ahli fikih ada 40 hari. Sebab itu ukuran dan disebut paling lamanya. Baik. Kemudian Nabi berkata, "Wala taj'alu qabri idan." Jangan kalian jadikan kuburku sebagai id. Ya, id itu adalah sesuatu yang berulang-ulang, ya, perayaan. Kalau dia berulang, maka dia disebut id. Umat Islam hanya mengenal 3 id saja. Idul Fitri, Idul Adha, dan apa? Hari Jumat. Ini yang berulang. Selain daripada itu yang dikuburi berulang-ulang dilakukan rutinitas, itu adalah bid'ah. Ya, termasuk apa yang dilakukan? Mungkin ada sebagian orang akan merayakan hari besok. Ya, perayaan tanggal 1 apa? 1 Muharram. Ya, dan ini dari perkara-perkara yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan menyerupai orang-orang kafir. Orang kafir memperingati tanggal 1 Masehi, ya, orang Islam ikut-ikutan memperingati tanggal 1 apa? Muharram. Ya. Belum lagi bidah-bidah yang terjadi. Bikin doa-doa macam-macam. Ya. Ada doa akhir tahun, ya. Ya. Ada doa masuk tahun baru. Ya. Dan ini orang-orang yang membuatnya, ya, telah berbuat bidah di dalam agama. Tiap kali ada yang membacanya, dia pasti menanggung bagian dari dosanya. Sebab dia berbuat bidah ini. Nah, jelas ya? Maka ini dari perkara-perkara yang hendaknya diingat. Jangan seorang jatuh di dalam perkara-perkara yang tidak ada dalilnya. Baik, kemudian Nabi berkata, berselawatlah kalian kepada aku. Karena selawat kalian itu, iya. Karena selawat kalian itu akan sampai kepada aku dimanapun kalian berada. Jadi kalau ingin berselawat, tidak usah susah-susah. Iya. Dia datang ke Madinah khusus untuk berselawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hah? Atau kebiasaan sebagian orang, kalau ada yang mau pergi haji atau umrah, dia berkata apa? Ya fulan, titipkan ya salawat dan salam saya untuk Nabi. Ya. Tidak usah main titip-titip, baca saja. Jelas ya? Akan sampai. Dan ini semuanya dari kekeliruan di tengah masyarakat. Kekeliruan di tengah apa? Masyarakat. Nabi menutup segala pintu. Beliau telah terangkan bahwa salawat, kalian ingin bersalawat dimanapun, akan sampai kepadaku salawat itu. Iya. Beliau tidak senang ada yang datang kuburannya mengagungkan dan melakukan ibadah di dalamnya. Ini makna dari hadits ini. Baik. Jadi kandungan dari hadits ini, ya, terdapat di dalam hadits pemutusan segala materi kesyirikan. Iya. Dan menutup semua jalan yang mengantar kepadanya. Sebab dilarang beribadah di kuburan. Dilarang menjadikan kuburan sebagai tempat perkumpulan, tempat hari raya yang secara rutin. Dan juga kalau ingin membaca selawat, tidak perlu datang kepada kuburan Nabi. Cukup dia memberi selawat saja. Ini penutupan semuanya. Ya, terhadap segala pintu yang mengantar kepada kesyirikan. Dan ini penjagaan terhadap tauhid. Penjagaan terhadap tauhid. Maka di dalam hadits ini pertama terdapat, ya, manfaat menutup semua jalan yang mengantar kepada kesyirikan. Baik itu berupa pelaksanaan sholat di sisi kuburan, bersikap gulu terhadap kuburan, dan menjadikan kuburan sebagai tempat untuk berkumpul dan bersantai secara rutin. Padanya, ya, terdapat ziarah-ziarah khusus. Dan ini yang kemarin saya singgung, ya, tentang tren yang belakangan ini terjadi. Ya, tur disertai dengan ziarah kubur. Tempat-tempat apa? Dikeramatkan. Ya. Nah, kemudian yang kedua, menunjukkan disyariatkannya mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi pada semua tempat di atas muka bumi ini. Di mana saja kalau dia yang bersalawat, memberi salam, melaksanakan perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi dan bertaslimlah. Ini dilakukan di mana saja. Dilakukan di mana saja. Dan ini dari kedustaan orang-orang sufi. Mereka katakan bahwa, ya, salafi itu katanya tidak senang berselawat dan melarang orang apa? Berselawat.
Melarang orang berselawat. Maksudnya, ya karena salafi mengingkari selawat-selawat bid'ah yang dibaca, selawat-selawat yang mengandung kesyirikan, ya akhirnya mereka berbuat kedustaan bahwa ya salafi tidak boleh apa? Selawat sama sekali. Dan ini dusta ya. Justru yang paling banyak berselawat itu adalah salafi. Kenapa? Karena mereka yang paling banyak membaca hadits Nabi. Tiap kali Nabi disebut namanya, pasti dia baca apa di belakangnya? Sallallahu alaihi wasallam. Ya adapun mereka berselawatnya, nanti kalau ada acara kumpul-kumpul, makan-makan, bikin selawat. Ya. Jelas ya? Atau ada rutinitas tertentu bikin selawat. Adapun kalangan salafiyun karena kegiatan mereka dengan ilmu siang dan malam, maka selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, pada segala keadaan. Karena itu kata sejumlah dari as-salaf, ahlul hadis adalah manusia yang paling banyak selawatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian hadis yang terakhir, baik. Yang ketiga ya, masih kelanjutan faedah, menjelaskan bahwa tidak ada keistimewaan khusus bagi orang yang jaraknya berdekatan dengan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama saja kalau ingin bersalawat di mana saja, tidak ada keistimewaan khusus. Iya, karena itu berziarah ke kuburan Nabi itu bukan tujuan perjalanan. Kalau orang yang melakukan umrah, ya, ke Masjid Nabawi, ya, setelah itu dia ke Masjid Nabawi, bukan tujuannya ke Masjid Nabawi untuk ke kuburan Nabi, bukan tujuannya. Tapi tujuan ke Masjid Nabawi karena Masjid Nabawinya beribadah di Masjid Nabawi. Adapun orang yang tujuannya ke kuburan itu haram hukumnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid." Ya, Al-Masjidil Haram wa Masjidil Hadza wa Masjidil Aqsa. Tidak boleh melakukan perjalanan dalam niat ibadah kecuali pada 3 masjid. Masjidil Haram, masjidku ini, dan Masjid Al-Aqsa. Tidak disebutkan kuburan, hanya disebut 3 masjid. Tapi kalau sudah sampai di Masjid Nabawi, dia ingin ziarah ke kuburan Nabi, tidak apa-apa. Itu namanya apa? Sekaligus mengikutkan. Iya. Kalau orang Indonesia mengatakan mumpung ya. Ya, mumpung ada di sana, maka diikutkan. Jelas ya? Mumpung berada di Medina, maka dia juga berziarah ke Kuba, berziarah ke mana? Ke Baqi, berziarah ke syuhada Uhud. Ya. Ini karena apa? Mumpung ada di Medina. Karena itu di kaidah fikih yang ma'ruf, yajuzu taba'an ma la yajuzu istiqlalan. Boleh melakukan suatu perkara karena mengikut, ya. Hal yang kalau dilakukan secara khusus tidak boleh. Jadi secara khusus tidak boleh datang dari Indonesia ziarah khusus ke Kuba, misalnya. Ziarah khusus ke mana? Ke kuburan Waqi atau ke kuburan Nabi. Secara khusus tidak boleh. Tapi kalau dia sudah sampai ke Masjid Nabawi dengan niat mengunjungi Masjid Nabawi, setelah itu dia ikutkan dengan berziarah ke Kuba dan tempat-tempat yang lain yang disyariatkan untuk berziarah, ya, maka ini tidak ada masalah. Dan di kota Madinah hanya ada 5 tempat saja yang diziarahi. Ya. Masjid Nabawi ini dasar pokoknya ya. Dan kalau dia sudah berada di sana, dia boleh ke tempat-tempat lainnya. Boleh ke Masjid Kuba, boleh ke kuburan Nabi, memberi salam kepada beliau, ke kuburan Nabi untuk memberi salam. Dan boleh ke pekuburan Baqi, dan boleh ke pekuburan syuhada Uhud. Ini 5 tempat saja, tidak ada tempat yang lain. Adapun ziarah-ziarah yang lainnya di Masjid Nabawi itu dari perkara-perkara, ziarah-ziarah lainnya ketika berada di Madinah yang banyak dilakukan oleh manusia sekarang ini, itu dari perkara bid'ah yang tidak disyariatkan. Baik. Kemudian hadits ini juga menunjukkan bahwa larangan untuk berpergian jauh dengan maksud menziarahi kubur. Dilarang ya, berpergian jauh dengan maksud menziarahi kuburan Nabi. Yang kelima, terdapat penjagaan Nabi terhadap sisi-sisi tauhid. Ya, segala perkara yang menyempurnakan tauhid. Nah, dan terdapat di dalam hadits ini juga ya, bahwa orang-orang yang meninggal itu ya, mendapatkan manfaat dengan doa orang yang hidup. Ya, didoakan. Ya, didoakan oleh orang yang hidup. Karena itu ketika berziarah ada bacaan yang dibaca ya. Assalamualaikum dan seterusnya itu karena manfaat dari doa. Manfaat dari doa. Dan terdapat di dalam hadits pengharaman salat di atas kuburan.
Ya, sampai sini dulu ya untuk hadits yang terakhir dan masailnya, insyaallah taala kita bahas nanti pada sesi berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.